ke Museum Balai Penyawangan Diorama yang ada di Purwakarta. Pengen tahu kan isinya seperti apa aja dan ada apa aja di dalam sana? Oke, mari ikuti saya terus ya. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. Museum ini cukup bagus ya dan menampilkan sejarah-sejarah yang lengkap dari sejarah manusia purba. Ini bisa kita lihat ada jenis manusia purba Paleojavanicus, dan ini juga ada mengenai teori-teori evolusi manusia yang pernah terjadi pada masa dunia purba. Terus juga ada mengenai terbentuknya benua seperti Pangea, Gondawa, dan juga mengenai fosil-fosil sejarah manusia purba. Ya. Oke, ini kita juga bisa lihat tabel masa prasejarah mengenai hewan reptil seperti dinosaurus dan macam lainnya. Mari kita lanjut. Nah, ini kita memasuki ruang visualisasi yang juga merupakan ruang imajinatif. Bisa kita lihat di sini ya, menampilkan dan memadupadankan teknologi dengan sejarah. Dan ini adalah contoh replika bola dunia pada saat dunia purba. Ini juga ada mengenai perkembangan zaman Paleolitikum ya. Terus juga alat-alat rumah tangga yang digunakan manusia purba pada zaman dulu, seperti kapak penetak, terus juga alat-alat serpi dari situs Paroto, dan juga kapak Sumatera. Ini jenis kapak Sumatera. Mari kita masuk ke ruangan lainnya. Nah, ini ada satu ruangan yang dibentuk memang seperti mirip dengan gua-gua stalaktik yang pernah saya kunjungin pada saat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya. Ini ada alat kerang yang pernah dipakai pada masa Mesolitik, ya, seperti ini. Terus juga ini ada nama alat dari tulang belulang dan tanduk pada masa Mesolitik. Kemudian ada kapak genggam, dan ini ada kapak lonjong, dan juga yang terakhir ada kapak yang bisa kita katakan sebagai pencetus kapak modern masa kini. Nah, bisa kalian lihat ruangan ini dibentuk sedemikian rupa dengan gua yang pernah saya kunjungi di Maros, Sulawesi Selatan. Di atas itu ada gambar tapak tangan yang memang pada saat itu saya juga pernah melihatnya langsung. Sedemikian rupa, bentuknya hampir mirip ya teman-teman. Nah, ini langit-langit guanya seperti ini ya. Terus ini ada juga fosil-fosil manusia purba. Ada Pithecanthropus erectus, Homo wajahkenis, kemudian juga Homo soloensis yang ada di Ngandong, dan juga ini kapak perimbas. Mari kita lanjut ke museum berikutnya. Nah, di sini kita memasuki ruang masa kerajaan Nusantara, di mana yang kita kenal ada masa-masa kerajaan Hindu dan Buddha. Dan ini ada contoh patung atau statue dari kerajaan Hindu. Mungkin wajahnya agak kurang jelas, jadi bisa saya jelaskan juga. Di sini ada contoh patung replikanya tokoh Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Oke, mari kita lanjut. Ya, di sebelah kanan saya ini ada kayak berupa bentuk kerajinan tangan dari warisan budaya Nusantara, seperti ada Menara Kudus, ya. Ini Masjid Demak, dan juga yang terakhir ini dari tempat saya tinggal, Menara Masjid Banten yang ada di Serang. Dan di sini kita masuk ruangan Islamisasi Nusantara. Bisa kita lihat di ruangan ini
menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang ada di Nusantara. Dari yang kita tahu ada Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, Kesultanan Riau, Kesultanan Jambi, Kesultanan Palembang, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang Mataram, Kesultanan Cirebon, ya. Terus ada kemudian Kesultanan Banten, ya. Kesultanan Sulawesi, Kesultanan Banjar, Kutai Kertanegara Pontianak, dan juga Kesultanan Indonesia Timur, dan yang terakhir Kesultanan Mataram. Nah, ini kayak ada sekilas materi bentuk digital ya mengenai Nusantara sebagai perlintasan pelayaran di dunia. Bagi yang belum nonton video saya tentang jalur sutra, bisa dilihat di video saya di scroll paling bawah ya, atau nanti akan saya sertakan pada link video ini ya. Kita sampai sekarang di ruangan tentang masa pelayaran hingga terbentuknya VOC. Dan juga tidak hanya orang-orang VOC juga, tapi juga ada beberapa tokoh-tokoh lainnya seperti dari Portugis, Spanyol, ada Columbus yang ini, kemudian ada Magellan, ada Henry, ya, dan juga ada Vasco da Gama terakhir. Nah, di ruangan ini menceritakan tentang tahapan sistem perdagangan VOC dan kongsi dagang lainnya dari negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, dan juga Portugis serta Spanyol. Nah, di ruangan ini juga menyertai beberapa gambar atau lukisan dari kapal-kapal dagang yang dipakai oleh bangsa Eropa dan juga jalur pelayaran yang mereka gunakan. Nah, ini materinya atau gambar ini bersangkutan dengan materi yang pernah saya buat, jalur sutra ya. Nanti bisa kalian lihat pada link video ini. Nah, ini adalah jalur perdagangan ya. Kalau yang warna merah itu jalur perdagangannya Marco Polo, yang biru Ibnu Battuta, dan yang warna kuning jalur perdagangannya Zheng He. Nah, ini tokoh-tokohnya, ini Marco Polo, yang ini Ibnu Battuta, yang ini Zheng He. Di ruangan ini juga menjelaskan tentang masa penjajahan Hindia Belanda hingga penjajahan Jepang yang pernah terjadi di Indonesia pada saat itu ya. Jadi ini yang pertama ada perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ya, kemudian yang kita tahu itu ada perang-perang antara rakyat lokal dengan VOC. Contohnya ini ada perang Aceh. Perang Aceh yang kita ketahui dipimpin oleh Cut Nyak-dien, Teku Umar, dan yang terakhir Cut Mutia. Di ruangan ini juga ada beberapa koleksi dari alat-alat musik Nusantara. Teman-teman bisa mendengar, ini merupakan suara seruling khas dari Tanah Pasundan. Nah, apa saja koleksinya? Mari kita lihat. Ini dia koleksi alat musiknya teman-teman. Ada yang dari Kalimantan Timur, dari Nusa Tenggara, ya, dari Jawa Barat pun ada. Kemudian dari Sumatera juga ada, ini mewakilkan daerah Aceh. Ini alat-alat musiknya teman-teman. Buat teman-teman yang tahu boleh silahkan tinggalkan komen tentang alat-alat musik ini ya. Jadi sebelum saat ini saya pernah ke sini pada tahun 2018, saya juga pernah berkunjung ke museum ini, dan museum ini tidak mengalami banyak perubahan yang signifikan. Jadi saya masih mengenali beberapa bagian-bagian ruangan yang memang pernah saya kunjungi sebelumnya. Salah satunya di ruangan ini, di ruangan warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh Indonesia yang dianugerahkan dari organisasi PBB atau di bawah naungan UNESCO. Nah, mari kita lihat ya, ada apa saja. Adanya ya, ada angklung, keris, kemudian ini ada wayang,
lebih tepatnya wayang golek dari Jawa Barat. Terus ada batik, lanjut ada tari saman, dan juga ada noken. Nah, semua orang ini kan tidak tahu noken ini apa. Jadi noken ini merupakan tas tradisional dari masyarakat Papua yang dibawa menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Nah, mungkin teman-teman suka melihat ya mama-mama Papua yang memakai barang ini tapi tidak tahu namanya. Nah, ini namanya noken, teman-teman. Kemudian ini ada potret-potret event-event atau acara yang pernah diadakan oleh Pemda Purwakarta, dan waktu itu masih yang menjadi pejabat bupatinya adalah Pak Deddy Mulyadi. Lanjut, ini ruangan terakhir yang dulu pernah saya kunjungi. Nah, waktu itu berfungsi dengan baik ya. Jadi ruangan ini sangat unik, bisa mengkombinasikan seni, terus museum dengan teknologi. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman di sini nih. Ini ada gambar harimau. Ya, terus di layar di belakang saya juga ada layar putih. Nah, layar putih ini jadi kayak misalnya istilahnya apa ya? Kayak green screen gitu, fungsinya kurang lebih sama. Nah, jadi waktu itu saya di sini foto ya. Foto itu mode gerak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya saya lagi foto, tangan saya seperti ini posisinya, itu ibaratnya kayak lagi ngelus harimau. Nah, gambar harimaunya yang kayak gini nih, sama harimau apa ya, harimau belang kuning hitam, bukan harimau putih. Terus kemudian posisi dirinya ya, kita berdiri di gambar ini nih, gambar yang ada hewan reptilnya ya, seperti kurang lebih kayak komodo atau dinosaurus gitu. Buat teman-teman yang belum pernah berkunjung ke museum ini, segera berkunjung karena museum ini selain jadi tempat rekreasi juga buat jadi tempat rekomendasi edukasi banget deh, pokoknya edukatif banget ya. Bawa ponakan kalian, adik-adik kalian, orang tua kalian, ataupun yang kalian udah punya anak, ini wajib banget bawa ke sini. Dan masuk museum sini biayanya gratis ya. Kalau yang dari Jakarta bisa naik kereta lokal ya, dari Cikarang ke Purwakarta cuma 4.000. Oke, itu aja jalan-jalan kita hari ini di Museum Balai Panyawangan Diorama Purwakarta. Sampai jumpa lagi. Treasure, yeah, you are my treasure.